Halo, mau kopi nggak? Mau dong. Oh iya. Makasih. Kopi mana nih? Cobain aja itu kopi asli Jawa Barat, itu lokal, enak banget. Kamu lagi ngapain? Segar banget. Ini lagi baca Trade Expo. Boleh lihat nggak? Boleh. Apa ini Trade Expo 21 Oktober sampai 4 November ya? Jam baru nih. Oh jam? Wih. Iya dong, aku mau ini impor tau, mahal. Itu. Gaya. Ya tuh. Aku pernah tuh impor barang tapi 3 bulan nggak nyampe-nyampe. Kenapa ya, Bin? Oh mungkin mah kamu, kalau aku mah lancar-lancar aja waktu itu. Kamu kayaknya sellernya nih kurang cari-cari seller yang bagus yang dari sana, atau kamu mungkin barangnya masih ketahan, atau coba kamu cek lagi deh. Yang gini. Oke, gimana ya? Aku teh nggak tahu yang gini-ginian teh. Suka bingung saya juga yang impor-impor kita, kayaknya harus tanya ke orang deh. Tanya ke siapa, Bin? Tanya ke siapa ya enaknya? Wah, ada Pak Dendi nih. Pak Dendi. Berdua mulu. Ngopi, Pak. Biasa Pak, ngopi sambil ngobrol saya mah ini. Berdua, yang ketiganya siapa? Yang ketiganya Bapak. Iya. Pak, Boleh apa sih? jadi bingung tak ini Pak, masalah impor, saya teh ngomongin masalah impor karena Hasna teh ada barang impor yang masih belum datang, terus saya itu tadi nyombongin masalah impor ini. Saya impor nih Pak, jam Pak. Ini impor apa? 3 bulan belum datang? Impor itu, Pak, casingnya doang. Iya biasanya kalau Enggak sih, Pak, saya mau impor Liminfo, boleh nggak? Limin, oh boleh kan kalau perempuan Gimana, biasanya Pak? minta Aman impornya nggak? tuh 4 bulan baru kelihatan. Itu apa itu? Iya seperti itu. Itu Pak, jadi apakah Bapak punya teman atau misalkan Bapak sendiri yang bisa ditanya-tanya seputar impor? Kita pengen tahu lebih nih tentang impor itu Pak. Oh iya, biar jadi konsumen cerdas, Iya, kan? Pak. Milih-milih barang impor yang sesuai, tidak Iya. tertipu, kualitasnya juga tidak berbahaya kepada Iya. kita. Betul. Ada di Disperindag itu ada pakarnya yang terkait masalah impor, kemudian juga terkait masalah konsumen cerdas. Nanti kita hadirkan, kita undang ke ruangan ini. Boleh Pak, boleh Pak. Kita mau tahu nih banyak banget nih Pak ya. Iya. Siap. Butuh pencerahan. Saya juga mau Pak. tahu sebenarnya Apa, Pak? kapan mau nikah nih. Astagfirullahaladzim, kenapa ini masuk ke frame ini Pak? Jangan istighfar nikah mas Sunaroso. Oh iya, astagfirullahaladzim. Cocok Pak ya? Cocok, ya Cocok. itu produk impor katanya. Bukan Pak, ini mah produk lokal. Produk lokal yang Tidak bisa diimpor ini mah, harus di lokal. Diimpor, diekspor tidak ini, Tidak, saya tidak lupa. terjual. Aduh, ya udahlah. Ya, kita ya undang, siap tungguin Pak ya. narasumber dari Disperindag, ada dari Iya. bidang perdagangan luar negeri sama juga dari perlindungan konsumen. Oke, siap. Oke, Tidak, Pak. mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Siap nun, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi dulur Indag. Kita ketemu dalam acara podcast Indag yang kece dan cerdas dalam tajuk Podading Madu. Obrol-obrol perdagangan dan perindustrian bagi masyarakat dan dunia usaha. Baik, tadi saya ketemu dengan sahabat Indag, ada Kang Bibin, ada Neng Hasna bercerita tentang masalah impor. Dan alhamdulillah di tempat podcast ini sudah ada para pakar yang terkait masalah impor dan konsumen cerdas. Saya perkenalkan dulu. Di sini ada Bu Ida. Bu Ida sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen ya. Ya. Kemudian juga ada Teh Rini yang dikenal dengan Teh Iing sebagai Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri. Baik, kita ngobrol-ngobrol nih tentang masalah impor untuk mencerdaskan masyarakat terkait masalah impor dan bagaimana menjadi konsumen yang cerdas. Pertama saya ingin ngobrol dengan Teh Iing dulu. Teh, kalau di masyarakat kan impor itu mungkin terlalu luas ya, terlalu bebas gitu definisinya. Kira-kira kalau menurut persepsi kita dari kacamata pemerintah, impor itu apa sih sebenarnya? Jadi ya sesuai dengan undang-undang tentunya ya Kang ya. Jadi impor itu apa sih? Jadi impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari negara lain, daerah pabean lain, negara lain ke daerah pabean negara Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan daerah pabean negara Indonesia itu apa? Itu adalah semua wilayah NKRI gitu ya. Jadi mulai dari lautnya, daratnya, perairannya, udaranya pun, nah itu adalah daerah kepabeanan Republik Indonesia. Nah, tadi apa itu impor? Ya, impor itu tadi memasukkan barang dari luar negeri ke intinya mah gitulah ke dalam negeri. Itu bisa dilakukannya itu oleh importir. Importir itu tadi ya bisa perorangan, bisa juga perusahaan. Oke. Kalau misalkan saya mau jadi importir ya, misalkan saya jadi importir,
kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak gitu kan? Atau mungkin saya beli melalui marketplace dengan jumlah tertentu, terus saya jual lagi di sini, apakah itu juga disebut sebagai importir atau bagaimana teh dalam kacamata pemerintah itu untuk menjadi importir? Jadi untuk importirnya tentunya ada persyaratannya ya. Jadi ada legalitasnya dia sebagai importir, kemudian ada juga langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan ketika memesan barang impor, dan ada dokumen yang terkaitnya juga yang harus dipenuhi. Jadi tadi ya bisa perorangan, bisa importir itu, tapi bisa juga perusahaan. Jadi nggak bebas sebenarnya ya? Ya sebetulnya nggak bebas. Dan menyangkut ini ya nanti aspek yang dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Betul, karena kan nanti ya terkait dengan tadi ya, karena kita kan ngobrolnya sekarang lagi ngobrol konsumen cerdas juga kan ya. Jadi kenapa barang-barang impor itu tidak bebas masuk ke kita, karena ya itu ada yang harus kita jaga gitu di dalam negeri. Kita aja melakukan ekspor kan nggak bebas tuh. Ada banyak persyaratan ya, ketika barang dari luar masuk ke kita juga ya harus ada persyaratan tentunya yang menjaga. Nah tadi cara-caranya gitu ya. Nah tadi kan bisa perorangan, kalau perorangan ya bisa aja langsung gitu dia melakukan. Kemudian ada juga perusahaan. Nah, kalau perusahaan tentu dia harus berbadan hukum ya. Jadi bisa CV, bisa PT, koperasi pun bisa gitu. Dan terutama sih harus memiliki NIB, ya. Nomor induk berusaha. Nah, kalau dengan nomor induk berusaha ini segala all in gitu ya. Semua sudah ada. Jadi kalau dulu kan kita pengen SIUP, pengen TDP dan segala macam itu satu-satu kan diurusnya gitu. Nah, sekarang dengan NIB ini kita udah bisa langsung punya TDP-nya, tanda daftar perusahaannya, SIUP-nya udah punya, kemudian API-nya, API ini penting gitu, angka pengenal impor ini juga harus punya gitu. Jadi, udah punya gitu dengan punya NIB ini. Segala ada gitu, begitu NIB udah punya, insya Allah kesananya mah lancar gitu untuk melakukan impor. Oke Teh, baik. Coba saya ke Bu Ida dulu ya sebentar nih. Ini kan Jawa Barat ya khususnya nih, Indonesia dengan penduduk yang banyak, Jawa Barat ya khususnya menjadi jumlah konsumen yang terbanyak di Indonesia. Otomatis menjadi salah satu segmentasi pasar yang paling menarik nih di Jawa Barat itu. Barang-barang impor yang masuk Jawa Barat mungkin kalau dalam bahasa Sunda mah pabalatak gitu ya. Banyak sekali gitu ya, dan itu bagaimana deh kita menciptakan konsumen yang cerdas supaya mereka bisa memilih barang-barang impor yang memang tidak berdampak secara dampak itu tidak berbahaya lah mungkin buat para konsumen. Ya, terima kasih. Memang konsumen itu harus menjadi konsumen yang cerdas. Nah, konsumen yang cerdas itu konsumen yang kritis atau berani memperjuangkan haknya apabila barang atau jasa yang dibelinya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, juga yang diperjanjikan haknya untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan untuk mendapatkan ganti rugi. Sehingga keamanan keselamatan ini merupakan kompensasi apabila barang yang dibelinya tidak sesuai. Oke. Ada kiat-kiat nggak nih buat masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas? Ada. Kiat-kiatnya seperti apa gitu ya? Untuk menjadi konsumen yang cerdas, itu kita pertama-tama kita harus berani memperjuangkan haknya dulu. Haknya sebagai konsumen itu apa, dan juga apa yang dibelinya itu sesuai dengan standar atau perjanjian tidak. Nah, itu yang harus diutamakan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Itu yang harus kita perhatikan. Minimal perhatikan ya, ada label SNI gitu ya di produk-produk impor itu kan suka ada tuh label SNI-nya itu, dan itu wajib ya sebenarnya. Harus produk-produk impor itu supaya bisa menjadi terproteksi itu dengan label-label SNI kayak gitu dan aturan lainnya. Ini kita ngomong-ngomong belum ada yang menyajikan makanan nih. Rada haus sih. Ini anak Mr. Opa, mana Opa? Aduh, Takeshi nih, aduh. Mr. Opa. Nah, ini juga masih produk impor ini. Oh, impor dari mana ya, ini? Hasil bisnis matching dengan kemarin dengan Nigeria. Mungkin ini Lartas ya? Lartas ya. Impornya impor Lartas. Larang terbatas. Soal kalau kebanyakan rada repot. Odading. Ada Kang Opa. Ini ada Odading.
produk mudah-mudahan lokal. suatu waktu bisa menjadi Barang impor gitu. ya. Bisa Ini impor dari Cina, Pak. impor dari Cina ya, iya betul. Kalau makanya odading ya. Odading. Odading gitu ya. Nama-nama Cina ya gitu ya. Kalau di Sunda mungkin bukan odading ya, odang aja gitu ya. Mengodang. Odang gitu. Baik, saya kepikir nih, jadi terinspirasi juga nih kita ngomongin masalah odading. Ini kan makanan nih, kalau makanan kan resikonya lebih tinggi gitu ya karena dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau dari persepsi perlindungan konsumen untuk makanan sendiri, bagaimana tuh Bu? Bagaimana nih masyarakat cerdas di dalam memilih produk makanan yang impor gitu kan? Ya, terima kasih. Untuk menjadi pembeli barang-barang impor itu memang ada beberapa yang harus kita laksanakan. Itu pertama, tegakkan dulu hak dan kewajiban selaku konsumen. Nah, konsumen dihimbau untuk menjadi kritis dan berani, sehingga untuk memperjuangkan hak, dan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, itu kita bisa menuntutnya, atau kita juga akan norma-norma yang harus kita laksanakan. Misalnya kita teliti sebelum membeli, ya. Salah Harus satunya dicek gitu ya, Bu ya. Jadi Bukan teliti dulu. lakukan penelitian dulu ya. Biar Bukan. dikaji gitu. Nanti lapok kapan dimakannya gitu. Dilihat Udah dulu, kadaluarsa. dilihat, diteliti apakah sesuai dengan standar atau tidak. Nah, itu kita harus sesuai dengan standar yang ditentukan. Iya. Nah, itu kita juga terus harus memperhatikan juga label, terus manual kartu garansi untuk barang impor ya. Yang impor ya. Untuk elektronik terutama kali ini Iya, yang ada betul, kartu iya. garansi ya. Untuk manual garansi, dan untuk masa kadaluarsanya. Apakah kita harus perhatikan dari label itu, kita bisa tahu. Terutama kalau makanan mungkin halal juga ya harus Iya, diperhatikan betul. Walaupun impor tetap aja harus melalui Halal. Apalagi sertifikasi halal ya. di kita kan mayoritas kan agamanya Islam ya. Jadi produk halal itu harus ini utama ya, menjadi perhatian utama. Dan juga berangkat dari sebenarnya kita harus melihat juga barang-barang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, itu. Jadi Menarik itu, nih. betul. Makin menarik Gunakan informasi produknya semakin gitu. banyak, ya, buat masyarakat. Baik, ke Teh Hing lagi, Teh. Iya. Orang Sundanya siga nanti semetnya ngemil gitu dah. Jadi kanu makanan teh, makanya kan di Bandung mah kayaknya mah kalau di luar negeri mah setiap menit ada teknologi baru. Siga nama lamun di Bandung kita tidur teh bangun teh sudah ada makanan baru gitu kan, yang jenis baru. Nah, karena kebiasaan orang masyarakat Jawa Barat ya, dulur-dulur Indag yang ada di Jawa Barat itu suka sekali dengan makanan, cemilan dan sebagainya. Kira-kira bagaimana nih? Bukan ketatnya mungkin ya, aturan-aturan yang diberlakukan untuk impor yang jenis-jenis makanan seperti itu bagaimana tuh? Ya tadi sudah disampaikan gitu ya, kita tuh harus teliti dan ada memperhatikan ketentuan-ketentuan, ada label, ada segala macam. Dan termasuk untuk makanan, nah ini ada label untuk MD atau ML-nya yang dikeluarkan oleh BPOM. Gitu. Jadi khusus untuk produk makanan impor ini ada pakai label ML dan mencantumkan informasi lainnya dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi nggak boleh nih kita ngambil barang dari Cina terus angger gitunya bahasa Cina. Karena tentu saja apakah bisa dibaca gitu oleh orang-orang kan belum gitu, belum kalau tentu. produknya odading mungkin Iya, odading betul. gitu kan. Atau produk yang lain aduh kayak gimana baca. Iya gitu. Kita nggak tahu bahasa Cina kan gitu teka-harti gitu. Jadi isinya apa? Karena tadi kan kita sebagai konsumen cerdas itu harus mengetahui produk kita tuh apa yang kita beli gitu, isinya tuh apa saja. Apalagi kita banyak mayoritas adalah Muslim, bisiwe di situ teh diselipin ada itu B2 gitu ya. Seperti itu. Jadi harus ada melalui BPOM dulu kalau untuk makanan. Jadi ada nama jenisnya, ada nama dagangnya jika ada gitu kan, terus berat atau isi bersihnya berapa, nama alamat pabrik asalnya juga kita harus tahu gitu. Tracksnya gampang ya? Iya betul. Kan banyak nih katanya ada produk-produk impor dulu ya rame sempat susu dari Cina isinya apa itu udah segala macam, atau susu dari manapun gitu ya beberapa produk.
yang menjadi isu di negara kita. Nah itu makanya ada aturan-aturan untuk makanan terutama seperti itu. Bagusnya masih makanan lokal lah ya. Iya betul lah. Lebih terjamin gitu ya. Ya lokal juga tetap ya harus ada. Iya, Kita juga harus memenuhi persyaratan, harus bersih, harus BPOM ada, PIRT-nya juga harus ada. Standar-standar tadi ya Bu Ida ya. Sertifikasi ya itu harus ada tetap. Karena itu bisa bikin produk kita juga bersaing, karena dari luar masuk udah dengan persyaratan macam-macam, sementara yang dari kitanya hanya dikeresekan gitu. Saya ini, nah kalau odading seperti ini, tapi kalau sudah ada packingnya dengan lebih bagus gitu, terus lebih terjamin ya. Iya lebih terjamin, apalagi Bahkan sekarang kita kan tambahnya juga ini tuh, kan kesehatan juga sekarang kan harus ada berat bersih berapa, karbohidratnya segitu, lemaknya segitu. Kan saya yang ingin langsing gitu, baru keinginan ya Pak ya, belum kenyataan itu bisa terbit tahu. Pengen jadi tukang odading yang punya kemasan sama itu. Iya betul. Mungkin nanti odading kita bisa ekspor juga ya, tidak hanya produk yang impor, tapi kita juga melakukan ekspor. Bukan gitu ya. Ini dari mana ya? Ini Mang Oleh kan terkenal kemarin kan ya. Betul, lagi viral. Betul, seperti itu. Iya. Baik nih terakhir kita ke ini lagi, ke hilir lagi untuk konsumen cerdas. Seandainya dulur-dulur Indag gitu kan, mereka ingin mengadukan atau mengeluhkan terkait produk-produk nih, temuan-temuan di lapangannya, misalkan ini sudah banyak kadaluarsa, ini tidak sesuai kandungan ingredientnya atau kandungan gizinya, komposisinya, atau mungkin kemasannya juga sudah tidak layak. Nah, ini kira-kira pengaduannya seperti apa tuh mekanismenya? Ya itu kita bisa mengadukannya ke bagian perlindungan konsumen ya. Nah di mana apa yang harus diperhatikan untuk membeli produk, terutama untuk produk-produk dari luar negeri ya. Misalnya produk impor gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan untuk membeli produk-produk impor ini, itu ada yang harus kita lihat. Kita itu harus mengecek label yang di dalamnya terdapat SNI, jadi Standar Nasional Indonesia. Jadi kita, ini barang ini murni gitu ya, apa enggak ada yang kadang-kadang kan mungkin tanpa ini ada yang halalnya dan ada yang haramnya kan ya. Nah itu makanya di sini ada SNI. Jadi harus ber-SNI, terdapat Standar Nasional Indonesia. Yang kedua ada NPB, yaitu nomor pendaftaran barang. Nah itu yang harus diperhatikan untuk membeli barang-barang impor. Nah yang ketiga, di kemasan wajib ada itu ya? Ada, iya, ada gitu ya. Jadi di mana terdapat SNI, terdapat juga NPB, nomor pendaftaran barang, ada juga ML-nya. Jadi ada makanan luar atau manual, juga harus dilihat juga, diperhatikan apakah barang itu ada manual kartu garansinya. Dan yang ketiga ada K3L-nya. Yaitu ya K3L-nya. Jadi keamanan, keselamatan, dan kesehatan dan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan jenis-jenis barang tersebut. Bukan halodo ya? Kan bukan. Kalau di Sunda K3T halodo. K3K, top halodo. Paceklik. Paceklik. Masyarakatnya K3. Biasanya ketika paceklik kita melakukan impor memang beras. Benar. Berarti pas ya kata K3L ya? Iya, K3 itu. Iya. Keamanan, keselamatan, kesehatan. Iya. Teteh mungkin ada yang mau disampaikan Teh kiat-kiat terkait masalah? Iya betul. Tadi kan ketika kita melakukan ekspor atau kita ngirim barang ke negara lain juga kan pengaturannya juga ketat. Nah, ya. Terutama makanan ya. Terutama makanan banget gitu. Apalagi ke Eropa dan segala macamnya banyak persyaratannya. Seperti halnya ke Indonesia juga tetap gitu ya, untuk tata niaga atau prosedur impor ini juga ketat. Nah kenapa harus ada prosedur seperti itu gitu ya? Pertama, ini supaya jangan sampai barang-barang impor tadi ya merugikan gitu investor atau pelaku usaha, atau kan suka rame-rame nih kita lagi panen beras cina impor beras. Nah itu jangan sampai hal-hal seperti itu harga jadi anjlok ya produk. Harga anjlok, petani jadi rame demo gitu ya. Walaupun kalau petani bawang demo mah geuning dibalang-balangkeun, geuningnya bawang teh di jalan. Kalau mending sedekahkeun ya. Itu nanti aja. Nah jadi
Terus terutama kalau misalnya kita juga melakukan produksi untuk produk-produk sejenis gitu ya, seperti tadi ya beras seperti itu. Dan kemudian lebih untuk melindungi industri lokal. Jadi kalau ada barang lokal, kenapa kita tidak memanfaatkan barang yang ada aja gitu ya, seperti itu. Khususnya Jawa Barat mah kan terkenal ya segala aya gitu ya. Namun di warung mah gitu. Segala aya, segala beuki deh. Ya segala aya, segala beuki, segala bekah. Dan kemudian yang kedua itu supaya tidak merugikan konsumen dalam negeri gitu ya. Jadi tadi ya Bu Ida kan sudah menceritakan banyak nih tentang konsumen dalam negeri yang harus cerdas seperti itu. Dan yang ketiga adalah tidak merugikan negara gitu seperti itu. Jangan sampai malah jadi banyak yang devisa yang keluar gitu seperti itu. Tapi kan dengan adanya global value chain menurut saya yang namanya impor itu bukan hal yang tabu gitu. Tetap bisa dibendung sebenarnya. Betul sekali gitu. Jadi ketika ada barang impor yang masuk, ya kitanya yang harus cerdas gitu seperti itu. Jangan sampai semua barang yang ada kita, wah iya mah dari luar negeri keren dan segala macam untuk oge gitu. Jadi kita punya satu slogan juga nih yang kayaknya teman dulur Indag tolong diviralkan gitu ya. Adanya Bebeja gitu ya. Bebeja gitu. Nah si Bebeja tuh kan Bebeja teh nggak gosip gitunya. Tolong disebar-sebar gitunya. Nah Bebeja itu kita tuh harus mencintai produk Indonesia. Nah itu di Bebeja melalui telepon gitu ya, kering-kering gitu seperti itu. Kita tadi pada ngabejaan gitu. Teleponnya udah beli di rumah. Jadi kita itu harus beli buatan Jawa Barat gitu, Bebeja gitu seperti itu. Oke. Iya. Tadi ya tuh Bu. Ya, mangga di Cina teh. Baik, barang impor. Ini luar biasa nih, obrolan pagi ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini memberikan informasi yang utuh ya kepada dulur-dulur Indag untuk menjadi konsumen cerdas. Ini mana nih Kang Bibin sama Hasnanya nih? Karena Kang Bibin dan Hasna biasanya ini apa? Kesepian tanpa kekasih cenah. Kesepian tanpa kekasih tapi cukup sekian, terima kasih. Oke, mudah-mudahan ya Kang Bibin sama Neng Hasna obrolan dari para pakar terkait masalah konsumen cerdas dan barang-barang impor ini bisa memberikan informasi yang utuh dan bermanfaat nih. Jadi lebih cerdas lagi di dalam memilih barang-barang impor gitu ya. Mungkin kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben, ngelamun aja. Enak aja ngelamun, aku teh lagi mikir tadi teh penjelasan dari Bu Rini, Bu Ida yang ditanya sama Pak Dendi itu bagus banget. Udah Aku lah teh ya, mendapat pencerahan. aku dapat pencerahan tapi mikir impor tuh seperti itu ya. Jadi aku sekarang udah sedikit lebih tahu lah tentang impor-impor, bisa lah aku ngejelasin ke teman-teman aku. Ya dulur Indak tadi itu infonya bagus banget ya tentang impor, bagaimana tata cara impor, terus tentang konsumen cerdasnya. Tonton terus ya, tongkrongin nih podcast Odading Madu, like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe, Bin. Like, comment, and subscribe. Yoi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ya, dadah. Nanti ngobrolin apa lagi ya, Bin? Nggak tahu sama siapa ya?